Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama Ibu Maura Novianska. Kali ini kita bakal belajar tentang sikap kepahlawanan. Subtema 3, pembelajaran 1. Muatan pembelajaran kita kali ini yang pertama ada IPS, ada Bahasa Indonesia, ada IPA, ada PPKN, dan ada SBDP. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat membuat peta pikiran tentang peninggalan tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, siswa mampu menggali informasi berdasarkan teks bacaan. Yang ketiga, siswa dapat melakukan percobaan dengan cermin cekung dan cermin cembung. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, siswa mampu menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka dengan memperhatikan nada tinggi dan rendah. Nah, adik-adik, coba ayo berpendapat. Bila ada kejadian seperti ini, yang pertama, seorang teman sedang menangis. Ia tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Dan kejadian yang kedua, ada seorang anak menangis di depan pertokoan. Ia terlepas dari pengawasan ibunya karena asik melihat mainan. Ia juga tidak tahu di mana alamat rumahnya. Nah, apa yang kalian lakukan jika melihat atau mengalami hal di atas? Yap, betul sekali. Kita harus membantunya. Yang kedua, kejadian kedua, kita harus membantunya melaporkan ke bagian informasi agar anak tersebut dapat bertemu kembali dengan ibunya. Dan apabila seorang teman kita sedang menangis, kita harus menemaninya dan harus menghiburnya agar tidak bersedih hati lagi. Nah, yang pertama ada peta konsep peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Seperti yang sudah kalian pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya, peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam meninggalkan 4 jenis peninggalan. Ada sikap kepahlawanan, contohnya seperti sikap rela berjuang, cinta tanah air, bersatu, dan lain sebagainya. Untuk peninggalan yang kedua, contohnya seperti pengaruh terhadap masyarakat masa kini. Contohnya seperti rasa emansipasi wanita yang diusung oleh Raden Ajeng Kartini yang masih ada hingga kini. Untuk contoh peninggalan bagian bangunan, banyak sekali. Salah satu contohnya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Lawu, dan lain sebagainya. Dan peninggalan berupa semboyan atau ungkapan contohnya seperti semboyan Tutwari Handayani, Ingar Sosing Tulodo, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak mentaati adat istiadat yang berlaku. Pangeran Diponegoro merupakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Mari kita baca bersama-sama. Jenderal Sudirman tercatat sebagai Panglima dan Jenderal RI yang pertama dan termuda dalam sejarah Indonesia. Dilahirkan pada tanggal 14 Januari 1916 di Purbalingga. Jenderal Sudirman dikenal sebagai seorang pemimpin yang tangguh. Beliau berjuang keluar masuk hutan dalam rangka perang gerilya melawan Belanda. Dalam perjuangannya, Jenderal Sudirman sakit sehingga beliau harus ditandu untuk memimpin prajuritnya. Jenderal Sudirman memikul tanggung jawab yang besar,
yakni mempertahankan kemerdekaan RI dari serangan agresi militer Belanda. Ketika Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta, ratusan prajurit TNI berbaris menyambutnya. Semangat juangnya yang begitu besar membuat beliau tetap bertahan meskipun harus berjuang dalam keadaan sakit. Jenderal Sudirman memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan saat beliau dilantik menjadi Panglima Besar. Dalam satu sumpah, beliau menyatakan bersedia mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Nah, dari teks bacaan tadi, kita dapat mengambil informasi. Yang pertama, Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Yang kedua, Jenderal Sudirman berjuang dengan gigih saat melawan Belanda demi mempertahankan kemerdekaan. Tentunya masih banyak informasi yang kita dapatkan, dan ini adalah informasi utama dan informasi terpenting yang bisa kita dapatkan. Untuk selanjutnya, kita tadi sudah dapat menggali informasi dari suatu teks. Lalu, bagaimana cara menggali informasi dalam suatu teks? Perhatikan uraian berikut. Cara menggali informasi dalam bacaan. Yang pertama, kalian bisa membaca teks dengan cermat, lalu menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. Kemudian, mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya. Kemudian, menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari jawaban yang diajukan. Untuk selanjutnya, kita melakukan percobaan dengan cermin cekung dan cermin cembung. Nah, salah satu fasilitas yang ada pada mobil adalah kaca spion. Kaca spion berguna untuk membantu pengendara melihat ke arah kanan, kiri, dan belakang. Kaca spion menggunakan cermin cembung. Kenapa kaca spion menggunakan cermin cembung? Mari kita simak. Yang pertama ada jenis cermin datar. Bila kita perhatikan dari gambar ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa cermin datar membentuk bayangan bersifat maya dan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Lalu, ukuran bayangannya sama besar dengan benda, tetapi posisinya berkebalikan. Contohnya, cermin datar adalah cermin yang kita gunakan sehari-hari. Lalu ada cermin cekung. Jika kita perhatikan dari gambar tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidangnya pantul berbentuk cekung. Lalu, cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar. Dan sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung tergantung letak atau jarak benda terhadap cermin. Dan yang terakhir ada cermin cembung. Jika kita perhatikan dari gambar berikut, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cembung. Lalu yang kedua, cermin cembung bersifat menyebarkan sinar. Dan yang ketiga, cermin cembung selalu membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Nah, cermin cembung ini biasa dimanfaatkan untuk kaca spion. Kita masuk pembelajaran 2. Nah, teman-teman, sikap kepahlawanan tidak hanya dimiliki para pahlawan bangsa yang kita kagumi. Sikap kepahlawanan juga bukan hanya milik orang dewasa. Sikap kepahlawanan sesungguhnya terdapat di dalam diri setiap orang. Sikap kepahlawanan terdapat di dalam diri kita. Pupuklah sikap kepahlawanan dengan berbuat baik terhadap sesama. Belajar apa kita selanjutnya? Yang pertama, menyebutkan contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan memperhatikan tinggi rendahnya. Nah, ada teks tentang Bung Tomo, sang pengobar arek Surabaya. Mari kita baca bersama-sama. Bung Tomo bukanlah pejuang yang sedari awal mengangkat senjata. Pada masa pendudukan Jepang, Bung Tomo bekerja di kantor berita. Selanjutnya, beliau menjadi pemimpin redaksi kantor berita Antara di Surabaya. Pada pertempuran di Surabaya itulah Bung Tomo tampil sebagai orator yang berhasil mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya. Nah, berikut adalah isi orasi dari Bung Tomo. Ibu praktikan ya.
Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka. Itu kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Gimana? Semangat bukan? Begitulah cara Bung Tomo menggambarkan semangat arek Surabaya. Nah, selanjutnya ada sikap kepahlawanan yang sesuai sila pada Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikapnya yaitu saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila yang kedua, contohnya adalah menghargai sesama, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran serta mencerminkan keadilan. Untuk sila ketiga, contohnya sikap seperti cinta dan rela berkorban untuk tanah air, lebih mencintai produk sendiri. Dan yang keempat, sikapnya seperti tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dan sila yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikapnya adalah seperti bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, dan bekerja keras tanpa kenal lelah. Nah, berikut ada gambar-gambar yang tercermin pada sila. Kalian bisa menebak. Gambar-gambar ini termasuk contoh sikap Pancasila sila keberapa? Ada gambar yang pertama, kira-kira sila keberapa? Ya, tepat sekali. Ini adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, kira-kira contoh Pancasila sila keberapa? Yap, tepat sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk yang ini, gimana? Yap, tepat sekali. Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kalau yang ini, ya tepat sekali. Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kalau yang ini, ya tepat sekali. Ini adalah cerminan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya ada materi tentang Hari Merdeka. Lagu Hari Merdeka. Lagu ini merupakan salah satu lagu kebangsaan untuk memperingati hari lahirnya negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu ini diciptakan oleh H. Mutahar. Ketukan pada lagu Hari Merdeka adalah setengah ketukan. Yuk, teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tadi peninggalan sejarah bisa berupa bangunan, bisa berupa pengaruh hingga kehidupan masa kini, bisa berupa bangunan, bisa berupa sikap kepahlawanan dan juga semboyan. Nah, apalagi kesimpulannya bahwa jenis cermin ada 3. Apa saja? Cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar.
dan juga contoh sikap kepahlawanan dari masing-masing sila. Nah, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna jtinabahu wa arinal batila batilan warzuqna jtinabahu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu.